Anda masih di Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Adristia Sintia. Saudara, BPBD DKI Jakarta melalui akun Twitternya merilis info Disaster Early Warning System kepada warga yang tinggal dekat bantaran sungai. Berdasarkan pantauan beberapa pintu air seperti pintu air Sunter Hulu, Angke Hulu, dan Karet, ketinggian air sudah masuk level awas atau siaga 1. Selamat pagi, kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menginformasikan bahwa pada pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat, ketinggian pos pantau Cipinang Hulu 160 cm gerimis dalam status siaga 3. Diimbau kepada warga sepanjang bantaran sungai agar waspada dan berhati-hati terhadap bahaya banjir. Kami ulangi, kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menginformasikan bahwa pada pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat, ketinggian pos pantau Cipinang Hulu 160 cm gerimis dalam status siaga 3. Diimbau kepada warga sepanjang bantaran sungai agar waspada dan berhati-hati terhadap bahaya banjir. Terima kasih. Di pos pantau Sunter Hulu, wilayah yang diperkirakan akan terdampak antara lain adalah Bambu Apus, Cipinang Melayu, Cipinang Muara, Kelapa Gading Timur, Saudara. Di pos pantau Angke Hulu, wilayah yang diperkirakan terdampak antara lain adalah Rawabuaya, Cengkareng Barat dan Cengkareng Timur, kemudian ada Kembangan Utara dan Kedoya Utara. Sementara di pintu air Karet, wilayah yang diperkirakan akan terdampak antara lain adalah Grogol, Karet Tengsin Kota Bambu, Petamburan, dan juga Tomang. Informasi dari BPBD DKI Jakarta, Saudara, bahwa pintu air di pos Angke Hulu dan Sunter sudah siaga 1. Lebih lengkapnya sudah ada Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV yang berada di sana. Selamat pagi, Tifal. Bagaimana kondisi pintu air sampai saat ini? Apakah masih siaga 1? Untuk kondisi persis di pintu air Sunter Hulu 2, ini masih harus kami konfirmasi dan harus mengecek lagi ke lokasinya. Tapi untuk posisi kami sekarang yang masih dalam satu aliran kali Sunter, yakni di pintu air Sunter 8 Kodamar yang masuk dalam wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, ini dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu ada peningkatan muka air atau tinggi muka air sudah mulai bertambah begitu ya. Nah, apakah ini sudah ada dampak yang dirasakan? Kemudian apa langkah antisipatif yang dilakukan oleh petugas terkait yang berada di kawasan pintu air Kodamar ini? Bagaimana berkaca lagi dengan kejadian terakhir kalau kita ingat di tahun 2020 lalu, bencana banjir yang cukup besar di kawasan DKI menerjang kawasan ini termasuk di titik ini. Apakah ada perbedaan dan adakah perbedaan langkah antisipatif juga yang dilakukan oleh petugas setempat? Saya sudah bersama dengan Pak Taskure yang menjadi pengawas dari UPK Badan Air ya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di pintu air ini. Pak, saya mau tahu dulu, tadi dilaporkan di pintu air Hulu, di Sunter Hulu 300 cm. Sudah ada dampak tidak di pintu Kodamar? Untuk saat ini alhamdulillah belum ada dampak. Kemarin sempat air meluap ke atas karena air tersumbat dengan ranting-ranting seperti pohon, bambu, dan sampah-sampah menumpuk di sumbatan ini karena pintu air ini tidak berfungsi lagi. Maka karena itu kami dari UPK Badan Air mengerjakan secara manual untuk pengangkatan sampah dan ranting-ranting tersebut sehingga air itu bisa lancar seperti biasa. Oke. Sebelum ke arah sana, berarti tinggi muka air ini normalnya berapa, Pak? Kalau biasanya di waktu-waktu tertentu atau mungkin di musim penghujan seperti ini normalnya berapa? Untuk saat ini normalnya sekitar 40 sampai 50 cm untuk normalnya. Tadi juga dilaporkan kalau dari staf Anda juga saya sempat menyebutkan ada kisaran 120 sampai 130 cm rata-rata begitu ya. Kalau kemarin sampai 200 cm lebih, betul ya Pak ya? Betul, sampai lebih 200 lebih cm itu. Kemarin air sudah menaik, sempat naik ke jalan juga karena tersumbat dengan sampah. Dan oleh karena itu kami dari UPK Badan Air siap PJLP antisipasi yaitu sekitar 25 orang untuk pengangkatan sampah secara manual. Dan kami pun siap 24 jam untuk standby di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Standby dengan 25 orang itu tadi? Siap, 25 orang itu standby di Kecamatan Kelapa Gading. Dan dia melingkar di setiap ruas titik, di mana air yang akan naik ke pemukiman warga
dia akan mengerjakan. Kalau kemarin kan laporannya 200 cm, itu sudah sampai meluber ke rumah warga yang di dekat-dekat sini atau masih belum, Pak? Alhamdulillah kemarin belum sampai masuk ke rumah warga, baru sampai ke jalan saja. Oke, artinya kondisi kemarin juga sempat hujan sampai dengan hari ini pun kondisi perumahan warga aman-aman saja berarti ya, Pak ya? Alhamdulillah untuk saat ini aman untuk warga. Oke. Nah, langkah antisipatif tadi, karena pintu air di sini tidak berfungsi khusus untuk pintu Kodamar ini, Pak. Kalau di pintu hulu sudah tinggi dan air dibuka, memastikan agar alirannya tetap lancar, apakah sebatas dengan pengerukan manual oleh teman-teman yang sedang bekerja sekarang atau ada langkah lain, Pak? Kita berkolaborasi dengan FKDM, ke RW dan RT, kita berkolaborasi, koordinasi supaya gimana caranya supaya air itu tidak masuk ke rumah warga. Makanya kami dengan warga antisipasi standby di sini dan kita pun koordinasi dengan pihak Kecamatan Koja, yaitu Bapak Sulaiman. Karena Foksi Bapak Sulaiman di Kecamatan Koja itu sebagai pemantau. Karena air ini larinya ke Jembatan Kresek. Jembatan Kresek itu tidak maksimal juga karena mesinnya tidak berjalan. Maka karena itu pengangkatan saringan itu secara manual. Dan semua kita kolaborasi kecamatan dengan PPSU juga, dengan UPK Badan Air Kecamatan Koja, Kelapa Gading untuk mengangkat saringan itu sehingga air itu lancar. Oke. Termasuk untuk pintu air yang di sana juga minta dibuka, Pak, atau gimana, Pak? Iya, kita buka semua. Semua pintu air kita buka. Karena kalau tidak dibuka, pasti sampah itu tersumbat. Maka air itu akan meluap ke pemukiman warga. Maka karena itu saya minta sama pemantau Koja juga supaya membuka semua saringan yang ada di utara. Itu. Oke. Nah, saya juga lihat ada aktivitas pemompaan ini, penyedotan air dari arah mana nanti bakal dibuang kemana, muaranya kemana, Pak? Ini penyedotan ini dari PHB IKIP dan Kalisunter Cempaka Putih, maka disedot, dibuang ke Kalisunter Kodamar, dibuang ke Koja, langsung ke laut. Ini untuk menekan potensi banjir lagi di daerah sana ya, Pak ya, karena masih dalam satu koneksi lah saya katakan begitu ya, Pak ya. Nah, memungkinkan nggak ya Pak ya untuk menggunakan alat-alat bantu lain untuk mengangkut sampah-sampah di sekitar sini, Pak? Atau sebatas manual saja? Kita sebatas manual aja untuk pengangkatan sampah itu. Manual, nanti kita seperti biasa, setelah diangkat sampah itu, kita setai mobil untuk pengangkutan dan langsung kita dibuang ke itu, implesemen. Secara manual pengerjaannya. Oke, nah kita coba belajar lagi dari pengalaman kita di DKI yang banjir besar tahun 2020 Pak, awal tahun kan waktu itu ya. Banjirnya cukup besar dan daerah sini juga bisa dikatakan ikut terdampak begitu ya Pak. Ada perbandingan tidak Pak dengan kondisi yang saat ini? Apakah masih agak mendingan sekarang atau sama saja atau gimana? Untuk saat ini sih mendingan sekarang. Karena sekarang itu walaupun curah hujan sangat besar dan kiriman itu ke DKI itu, tapi di sini belum ada dampak untuk banjir. Untuk tahun 2021 ini alhamdulillah kita aman untuk saat ini. Tapi kita semua siaga, 24 jam kita siaga, standby di sini dengan UPK Badan Air, warga, RW, dan FKDM. Kita standby. Kita berkolaborasi dengan warga. Bila mana air memuncak, kita kerjakan. Walaupun itu jam berapapun kita kerjakan. Itu. Nah, karena ini beban tugasnya ke teman-teman juga, karena kan bagian untuk memastikan agar aliran air di kali ini lancar, di Kali Sunter ini tetap lancar begitu ya. Kira-kira adakah ajakan tertentu mungkin kepada masyarakat untuk bisa ikut membantu, ikut berpartisipasi membantu tim UPK Badan Air yang bekerja di sini memastikan agar aliran air di sini bisa tetap lancar? Apa yang mungkin disampaikan? Kita selalu berkoordinasi dengan RW, RT, dan FKDM, dan kelurahan dan kecamatan. Bila mana air itu menaik, meluncak, ya kan, sampah itu tersumbat, kita berkoordinasi dengan RW setempat. Maka warga pun ikut berbaur membantu UPK Badan Air sehingga kerjaan sebegitu banyak pun secara manual alhamdulillah cepat ditangani. Nah, maka karena itu saya juga minta sama kawan-kawan untuk jaga kesehatan dan gunakan pelampung di saat jam kerja karena itu fokus kita yang pertama. Jadi dari warga setempat alhamdulillah merespon baik buat UPK Badan Air karena dampak 2021 ini belum ada banjir. Oke, siap. Semoga teman-teman bekerjanya juga lancar ya untuk momen yang bisa dikatakan cukup ekstrem juga hujannya dalam beberapa waktu terakhir. Bapak Taskuri, terima kasih banyak waktunya sudah mau berbincang bersama kami. Untuk kondisi di Kodamar seperti itu, tapi kami masih harus mengecek lagi di pintu air Sunter Hulu apakah sudah masih ada dalam ketinggian level 300 cm atau sudah berkurang. Hades ya? Oke, Tifal,
siaga 1 ataupun yang terjadi di pintu air ini kan siaga 1 sudah terjadi atau sudah ditetapkan dari Jumat kemarin. Tapi hingga hari ini apakah sudah ada perwakilan ataupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah melihat atau meninjau langsung kondisi di sana? Spesifik di pintu Sunter Kodamar, sejak kami tiba di sini sampai saat ini belum terlihat ada pihak-pihak tertentu, dalam hal ini dari Satuan Pemprov DKI, entah dari pejabatnya atau mungkin dari satuan unit tertentu begitu yang mengecek di sini. Kalau Kodamar seperti itu, tapi kami harus cek lagi juga untuk arah hulunya yang terdeteksi di sana tinggi air sudah cukup besar, saya katakan demikian, 300 cm terakhir kali dilaporkan. Yang jelas langkah antisipatif sekarang diambil dari tim terkecil yang langsung terlibat di lapangan. Nah, yang terlihat sekarang sejak pukul 7 pagi tadi, langkah antisipatif diambil oleh tim dari UPK Badan Air, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, memastikan tidak ada sumbatan air di sepanjang Kali Sunter ini di sejumlah pintu air yang tersumbat gara-gara sampah. Nah, masyarakat juga diminta untuk bisa ambil bagian di sini dengan kondisi air yang terbilang cukup tinggi, kondisi cuaca tidak menentu, maka menjaga kebersihan lingkungan adalah prioritasnya sekarang. Kalau tidak ingin genangan air makin tinggi yang akhirnya berimbas munculnya banjir di permukiman, maka kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan menjadi hal yang cukup krusial untuk keadaannya sekarang. Dan yang paling penting sekarang adalah memastikan bahwa sekalipun curah hujan terbilang tinggi dalam beberapa waktu terakhir, BMKG 68 juga sudah memproyeksikan itu bahkan sampai tanggal 20 ataupun juga sepanjang akhir pekan ini, masyarakat diminta untuk bisa ambil bagian bahkan dalam langkah terkecil sekalipun untuk bisa menghindari banjir di wilayah DKI Jakarta. Adristia. Baik, langkah antisipatif sudah dilakukan dan harapan kita bersama agar tidak ada terjadi hujan hari ini sehingga tidak menambah lagi ketinggian air yang berada di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solasa yang langsung melaporkan dari pintu air Sunter Kodamar, Sunter, Jakarta Utara.